siswa lagi untuk belajar. Kali ini materinya adalah tentang proyeksi vektor. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang perkalian dot. Nah, sekarang kita akan belajar tentang proyeksi vektor. Apa itu proyeksi vektor? Nah, jika misalkan ada dua buah vektor yang saling berpotongan di satu titik, kemudian pasti ada sudut di antara kedua vektor tersebut. Kita misalin lah itu sudutnya itu theta. Kita misalin theta. Maka kalau ditanya proyeksinya si U pada V, berarti kalau proyeksi itu adalah kita tariklah dari ujung vektor si U yang tegak lurus dengan vektor V, gitu ya. Tegak lurus dengan vektor V. Maka proyeksi itu bisa disebut sebagai bayangan, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah cahaya dari atas, inilah bidang datarnya di bawah, maka bayangannya kan sampai sini aja dia, nggak sampai ujung. Misalkanlah proyeksi vektornya itu, proyeksinya si U pada V itu adalah vektor W. Ini kita misalin vektor W ya, proyeksi. Maka nanti bisa kita cari vektor W itu berapa, panjangnya berapa gitu. Nah, yang pertama kita masuk ke proyeksi skalar. Kalau dibilang proyeksi skalar, maka ini berbicara tentang panjang vektornya. Panjang vektor. Kalau tadi kita buat adalah vektor W, maka ini panjang vektor W-nya lah yang kita cari itu. Apa tadi vektor W itu? Vektor W itu adalah, kalau ini adalah panjang proyeksi vektor U pada vektor V. Nah, inilah secara sederhana pengertiannya. Kalau dibilang proyeksi skalar itu panjangnya. Nanti rumusnya ada, panjang vektornya tersebut, panjang proyeksi U pada V, atau di sini kita buat panjang vektor W. Itu nanti rumusnya vektor U didotkan dengan vektor V dibagi dengan panjang vektor V. Nanti U dot V dibagi dengan panjang vektor V. Itulah panjang proyeksinya. Panjangnya ini tadi berapa gitu. Tapi kalau misalnya ditanya vektor W itu vektor apa gitu, maka ini bicaralah kita di sini proyeksi vektor, atau sering disebut namanya proyeksi ortogonal. Proyeksi ortogonal. Nah, kalau proyeksi ortogonal itu ya vektor W-nya. Vektor W itu apa gitu? Vektor W itu tadi kan itu proyeksinya. Proyeksi vektor. Proyeksi atau vektor proyeksi U pada vektor V, gitu ya. Jadi kalau dibilang proyeksi ortogonal itu vektornya, apa nama vektornya itu gitu. Maka kalau nanti ditanya adalah vektor proyeksinya atau proyeksi ortogonal, nanti vektor W itu sama dengan U dot V dibagi dengan panjang V, tapi ini kuadratin. Dikalilah lagi nanti ini dengan vektor si V. Bisa kira-kira ya. Dikali dengan vektor V. Atau itu bisa sih diperoleh dari vektor yang segaris, maka panjang vektor W itu adalah panjangnya ini, vektor W itu adalah panjangnya ini bagi panjang seluruhnya gitu. Tadi panjangnya ini nih dibagi panjang seluruhnya, berarti per panjang V, makanya V-nya dikuadratin dikali panjang V. Inilah dia nanti. Jadi ada dua nanti di sini. Yang penting kalau dibilang proyeksi skalar berarti itu panjangnya, kalau dibilang proyeksi ortogonal berarti itu vektornya. Bisa kira-kira ya. Supaya langsung ngerti, kita langsung saja ke contoh soal. Yang pertama di sini, ini diambil dari buku Erlangga karangan Sukino halaman 174 nomor 15. Ada sebuah segitiga dengan koordinat titik sudutnya masing-masing. Titik A-nya 2, 3, min 1, B-nya 3, minus 21, C-nya 10, 3, 5. Kemudian dibuat AB itu adalah vektor U dan AC itu adalah vektor C. Yang ditanya adalah proyeksi ortogonal U pada V. Maka nanti karena yang ditanya adalah proyeksi ortogonal, ingat rumusnya U pada V, maka ini sama dengan apa nanti? U dot V
dibagi dengan panjang si V-nya dikuadratin dikali lagi dengan vektor V. Bisa kira-kira ya. Jadi yang pertama kita cari dulu vektor U dan vektor V-nya. Tadi U itu adalah vektor AB. Berarti B dikurangkan dengan A. Kalau kita kurangkan langsung, hasilnya adalah B dikurang A. Berarti koordinatnya nanti 1, minus 5, minus 2 kurang 3, 1 kurang min 1, 2. Itulah vektor U-nya. Sekarang kita vektor vektor V. V itu adalah AC. Berarti C dikurang A. Kita lihat C-nya ini dikurangi dengan A. 10 kurang 2 itu 8, 3 kurang 3 itu 0, kemudian 5 kurang min 1 itu 6. Oke, udah dapat vektor U dan vektor V-nya. Nah, yang perlu nanti adalah panjang V. Oke, panjang V dikuadratin. Tapi panjang V-nya aja dulu kita cari, yaitu akar dari koefisiennya kita kuadratin semua. Berarti 64 ya, tambah 0 tambah 36 gitu. Ini 100 nanti. Berarti 10 lah panjang si vektor V-nya. Nah, selanjutnya kita masukkan ke rumus. Maka proyeksi ortogonal tadi, itu sama dengan U dot V. U-nya ini udah dapat, V-nya udah dapat. Kita dotkan. Kalau dotkan kan kita kalikan langsung yang seletak. 1 kali 8, 8. Minus 5 kali 0, 0. 2 kali 6, 12. Oke. Dibagi dengan panjang vektor V dikuadratin. 10 dikuadratin. Nah, hasilnya ini nanti dikali dengan vektor V. Sementara kita tahu vektor V-nya adalah ini 8, 0, 6. Nah, tinggal kita selesaikan dia. Ya kan, ini 20 per 100. Berarti 1/5 dikali 806. Berarti 1/5 dikali 806. Kalau kita buat dalam bentuk IJK, maka nanti ini sama dengan 1/5 dikali 8i tambah 6k, J-nya 0. Atau 8/5i tambah 6/5k. Inilah nanti hasil akhirnya. Ingat, yang penting kalau vektornya sudah dapat, tinggal kita masukkan ke rumusnya. U dot V per panjang V kuadrat dikali vektor V. Oke. 2. Di sini diberikan sebuah segitiga ABC dengan titik sudutnya sudah dikasih tahu. Kemudian ada titik D di tengah BC. Kalau kita gambar, misalkan inilah segitiga ABCD-nya. Kemudian di sini titik A, di sini titik B, di sini titik C. Katanya di tengah si BC ada titik D. Nah, disinilah posisi si D misalkan. Kemudian ada titik E pada AB, di garis AB, sehingga DE tegak lurus dengan AB. Berarti bisa kita buat kira-kira gini tuh. Tegak luruslah dia, disinilah titik E. Yang ditanya adalah panjang si AE ini berapa. Oke. Nah, ini ada hubungannya ke proyeksi. Maka nanti AE itu merupakan apa? Hasil dari proyeksi si AD. Si AD pada AB gitu. Bayangannya si AD pada AB itulah si AE. Maka tugas kita adalah mencari vektor si AD dan si AB. Ingat, di sini nanti si AE itu ini merupakan adalah apa? Proyeksi AD pada AB. Maka untuk mencari panjangnya si AE, itu nanti rumusnya adalah AD.AB dibagi dengan panjangnya si AB. Oke, karena ini adalah mencari panjang, jadi per panjangnya si AB-nya aja. Nah, tugas kita adalah mencari vektor AD dan AB. Yang pertama, yang paling gampang itu adalah vektor AB-nya dulu.
Kenapa? Karena A dan B sudah dikasih tahu koordinatnya, yaitu nanti di sini B dikurang A. Tadi udah ada koordinatnya masing-masing, ini B dikurang A. Yang pertama 4 kurang 2 itu 2. Kemudian min 1 kurang 1 itu minus 2. Kemudian 3 kurang 1 itu 1. 3 kurang 2 maksud. Maka inilah nanti vektor AB-nya. Nah, kemudian si AD gimana cara mencarinya? Ingat, AD itu karena koordinat D-nya nggak dikasih tahu, bisa nanti kita buat di sini. AD itu sama dengan apa? AB ditambah BD, di mana BD itu karena dia merupakan titik tengah, maka BD itu nanti bisa kita buat apa? Setengah dari BC. Ini sama dengan AB ditambah setengah BC. Nah, BC itu yang mana? Ya kita cari. BC itu sama dengan C dikurang B. Kalau ini kan bisa kita cari. Nah, ini sini udah ada C dikurang B. Berarti 2 kurang 4 itu minus 2. Kemudian 7 kurang minus 1 itu 8. Kemudian 11 kurang 3 itu 8. Oke. Berarti inilah nanti si BC-nya. Berarti dapat dong AD-nya. AD-nya nanti sama dengan apa? AB, ini AB ya. AB ditambah setengah BC. AB-nya tadi apa? 2 min 2, 1. Kita buat dalam bentuk vektor gini aja. 2 minus 2, 1 boleh ya. Ditambah setengahnya BC. Ini langsung kita bagi 2 aja. Min 1, 4, 4. Kalau kita cari hasilnya, hasil akhirnya nanti 1, 2, 5. Inilah vektor AD. Nah, tugas kita adalah mencari AB dot AB per panjangnya si AB. Berarti satu lagi yang kita butuh adalah panjangnya si AB. Oke, berarti panjangnya si vektor AB itu sama dengan akar dari kuadratin semua koefisiennya. Ini kuadratnya 4, minus 2 kuadratnya 4, 1 kuadratnya 1, ini 9. Berarti 3 lah dia panjang si AB. Nah, berarti panjang vektor AE itu adalah AD dot AB, ya kan? Tadi rumusnya kan ini AD dot AB dibagi dengan panjang si AB gitu ya. Nah, AD dot AB-nya kan udah dapat nih. AB dot AD 2 kali 1 2. Kemudian min 2 kali 2 itu minus 4. Kemudian 1 kali 5 itu 5. Dibagi dengan panjang si AB-nya tadi 3. Udah tinggal kita selesaikan. 2 kurang 3 per 3 itu 1. Jadi panjangnya si A itu ya 1 satuan gitu ya. Oke.